pergi ke pasar membeli rambutan, tidak lupa membeli kue. Terima kasih kami ucapkan atas kehadirannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam kegiatan IHT Budaya Positif. Salawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada Sang Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Bapak Ibu Nur Enda Suhada selaku Kepala SMP Negeri 1 Cimahi, yang kami hormati Bapak Ibu peserta IHT sekalian. Untuk mengawali kegiatan kita pada hari ini, marilah kita bersama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hari ini dimohon berdiri. Selanjutnya, agar acara kita pada hari ini mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sejenak kita tundukkan kepala, mengangkatkan tangan, dan membaca doa yang akan langsung dipimpin oleh Pak Teguh kepada Pak Teguh di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memulai acara pada siang hari ini, bagi umat muslim, sebagai bangsa yang tidak menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Waalaikumsalam.
Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Cimaja kepada Ibu yang sudah disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Teguh Musti Apriyadi sebagai calon penggerak angkatan 9 tahun 2023. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan Fakultas Usaha yang dapat hadir pada kesempatan ini. Yang paling utama adalah kita pada bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah dan cuaca yang cukup baik pada hari ini. Kita insya Allah dan akan mengikuti kegiatan IHT Destinasi Budaya Positif yang akan insya Allah nanti disampaikan oleh Bapak Teguh. Kemudian marilah kita kirimkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Baiklah, pertama sekali saya menyampaikan kepada Pak Teguh yang sebagai calon ibu penggerak di SMP 1 Cimaja ini, saya mengucapkan terima kasih karena telah mengikuti kegiatan calon guru penggerak kita. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak di SMP 1 Cimaja ini akan membawakan budaya-budaya yang positif, khususnya untuk kita pedomani ya di sekolah kita ini. Saya berharap pada kegiatan hari ini agar kita dapat mengikutinya dengan baik. Ya, mudah-mudahan kegiatan kita ini nanti dapat berjalan dengan baik dan lancar. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan ini juga saya berharap di setelah Pak Ibu dan Pak Duto mengikuti kegiatan ini, saya berharap pada kalau kita semua khususnya kepada dulu, kiranya dapat lagi nanti mengikuti ya pada angkatan itu. Kalau saya itu ada angkatan 13, ya, angkatan 11 ya Bu, tetapi karena kuota anak belum cukupi, jadi belum terlaksana. Mudah-mudahan kegiatan ini saya lihat begitu banyak positifnya, ya pesan saya juga dengan begitu banyak kegiatan aksi nyata. Mudah-mudahan tugas kita di sekolah tidak sampai ada yang tidak berjalan dengan baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Marilah bersama-sama kita sukseskan kegiatan destinasi budaya positif yang dilaksanakan oleh Pak Teguh Apriyadi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kesehatan ya, sehingga kita dapat kegiatan ini dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita langsung ke materi kita pada hari ini tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Pak Teguh Apriyadi. Pada Pak Teguh silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pelaksana pengawasan dunia.
Baik, pertama-tama Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, kepada Syuhada, satu pimpinan yang mendukung kegiatan ini. Kemudian saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu dari rekan-rekan guru maupun dari staf tata usaha dan seluruh warga sekolah untuk menyukseskan kegiatan kita pada hari ini. Oke, kita langsung saja Bapak Ibu. Diseminasi budaya positif. Mungkin Bapak Ibu sebelumnya pernah mendengar atau pernah melihat atau membaca budaya. Budaya itu apa kira-kira Bapak Ibu? Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya budaya itu apa? Nah, yang versi kita, kalau usah kita versi kita apa itu budaya? Kebiasaan atau pembiasaan budaya. Seperti misalkan kita mandi pagi hari, itu kan budaya, ya kan? Itu sebuah budaya. Nah, di sini kalau budaya positif artinya kebiasaan yang tentu punya nilai yang positif, seperti itu. Jadi budaya ini sekali lagi itu sebagai dua sisi mata uang. Bisa dia bermakna positif, bisa bermakna negatif. Tentu kita selaku pendidik yang kita berkecimpung di dunia pendidikan, tentu yang kita tekan dan kita dorong adalah budaya positif. Oke, sebelum kita mulai karena tadi udah mati lampu, kita dulu ya. Nah, ini ada sebuah SBG. Nah, hitungannya sederhana, ya. Pertanyaannya, menghitung hari Bapak Ibu. 5 ditambah 2 itu 4, ya. 4 ditambah 3 itu 7. Itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kalau 5 ditambah 4 berapa? Berapa? 5 ditambah 4. Kalau 5 ditambah 4 berapa? 2. Ada yang lain? Kata Bu Ayu 2 katanya. Keluarnya menghitung hari. Nah, ini kita koreksi ya. Ini bukan 4 tapi 6 ya. 5 ditambah 2 6. 4 ditambah 3 itu 7. Nah, kalau 5 ditambah 4 kata Bu Ayu katanya 2. Nah, yang lain ada yang berpendapat beda? Belum paham? Oke? Ada yang lain? Nah, kita lihat jawabannya Bapak ya. Nah, kalau masih bingung kita konsultasi. Oke. Jawabannya betul 2 ya. Nah, kenapa 2 Bu Ayu? Karena satu hari itu kan Satu hari. 3 kali minggu 7 hari. Jadi lebihnya dari 7 Ah, betul tuh. Jadi 1 minggu itu kan cuma 7 hari. Hari ada berapa sih Bapak Ibu? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, ini 5 ditambah 4. Berarti kalau 5 udah Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, sisanya 2. Senin, Selasa berarti 2. Karena jumlah hari dalam 1 minggu itu adalah 7 ya. Satu lagi boleh. Oke nih. SBG-nya kita main tebak-tebakan. Ini mungkin sering berseliweran di FYP Bapak Ibu ya. Keluhnya boleh ikut, tapi harus bawa barang. Bapak Ibu boleh ikut saya, ya boleh ikut, ya nggak akan menekan. Nah, saya ini mau pinjam aja Bapak Ibu. Nah, saya bawa jeep. Nah, Bapak Ibu mau bawa apa? Emas, yang lain. Nah, berarti saya cuma ngajak Bu Ayu sama bocah aja. Ada ini? Ember, oke. Yang lain apa? Bawa sapu, aduh minta maaf. Ini udah penuh Bu, nggak bisa saya nih. Nah, keluarnya ya boleh ikut, tapi harus bawa barang. Kita lihat jawabannya. Oke. Boleh ikut, asal bawa barang. Nah, ini jawabannya kenapa S dan ember atau lain sebagainya. Kita lihat sini. Sayanya mau kemana? Jemaja. Nah, jemaja itu hurufnya apa? J E M A J A. Nah, saya udah bawa jeepnya. Nah, Bapak Ibu jangan bawa jeep lagi, ya. Bawa yang awalnya E.
Kira-kira seperti itu ya. Terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan kita semua. Oke, ini ada sedikit pertanyaan pemantik atau pemandu Bapak Ibu. Pertanyaannya, silakan dibaca, kita baca sama-sama ya. Atau ada yang mau menjawab? Apa yang menjawab? Satu, nomor dua, nomor tiga, nomor empat, terserah. Oke, nomor satu. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan kelas atau sekolah Bapak Ibu? Mana yang mau menjawab ini? Versi kita ya, versi kita ya. Apa pentingnya tuh di kelas atau di sekolah itu harus positif suasananya? Kira-kira ada yang mau berpendapat? Pada ini mungkin? Ketika silakan, Doja, Burika, apa pentingnya? Penting nggak kira-kira? Atau saya tanya aja, penting nggak suasana positif di lingkungan kelas? Sangat penting ya Bu Mimi ya, sangat penting. Nah, sebagai seorang pendidik, bagaimana kita dapat menciptakan suasana positif di kelas atau di sekolah selama ini? Nah, selama ini kan Bapak Ibu ngajar di kelas, pasti kan ada kelas yang, seru kali, rasanya pengen tiap hari ngajar di kelas ini. Tapi ada juga kadang-kadang, udah jam siang, ya kan? Apalagi kita lagi mau pinjar, udah mulai kan? Antara kepala dengan isi perut udah sinkron gitu. Nah, kira-kira apa tuh? Supaya positif gimana di kelas tuh? Supaya aktif, menyenangkan gimana ketika? Oke, dikasih motivasi ya. Luar biasa, baik ya. Selain motivasi apa Bapak Ibu ada lagi? Bocah, supaya seru di kelas ngapain nih? Bocah yang biasa demo kali kelasnya. Espreading, ya tadi ya? Espreading yang barusan kita lakukan itu salah satu bentuk untuk melatih fokus, gitu kan? Sehingga semua berpikir. Mungkin awalnya pas masuk kelas ada yang mesti mikirin hutang kan, ada yang mesti mikirin, aduh siang habis duit belanja nih, anak-anak kan begitu kan? Bingung lagi ya, ada yang mikir duitnya hilang, pacar diambil orang, ya, macam-macam lah. Tadi. Kemudian apa hubungannya ketika antara menciptakan suasana positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Mainkan imajinasi. Apa hubungannya? Kalau suasananya positif, apa hubungannya dengan berpihak pada murid? Yang sekarang digaungkan kurikulum Merdeka itu adalah pendidikan yang berpihak kepada murid, gitu kan? Berpihak murid itu gimana tuh? Apa hubungannya suasana yang positif? Atau saya kasih clue, misalnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau di kelas ada nggak kita kan ada tugas, kita kasih tugas nih di kelas karena kita berhalangan karena ada kegiatan lain misalnya mencatat. Kira-kira itu mencatat itu pengaruhnya positif atau tidak ya? Positif, oke. Positifnya kenapa Bu Mimi? Terima kasih Pak. Pengaruh mencatat itu sangat positif karena setiap ada kegiatan apapun atau pembelajaran apapun yang penting yang garis besarnya yang penting dicatat sehingga jika suatu saat lupa ataupun kembali ke rumah ataupun berada di manapun itu bisa diulang kembali. Terima kasih Pak. Ya baik, terima kasih Bu Mimi, luar biasa. Menurut Bu Mimi mencatat itu penting. Penting nggak kira-kira Bapak Ibu? Penting. Tapi kalau tiap hari mencatat, tadi ya artinya kita harus berupaya untuk memvariasikan strategi maupun metode pembelajaran. Bukan nggak penting, di sini kita bukan mencari siapa salah, kita belum data. Tapi kadang kita ini kira-kira kalau mencatat agak susah nih. Kita buat game seperti itu. Seperti itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi berpihak pada murid itu kita lihat kondisi anaknya juga. Tentu Bapak Ibu mengajar pagi hari, tengah-tengah, sama siang hari berbeda kondisi kesiapan anak-anak kan. Makin siang makin kayak kebalikannya kembang pukul 4 ya. Kalau kembang pukul 4 makin sore makin mekar. Tapi kalau anak-anak itu makin siang makin
Rayu Bapak Ibu. Nah, gimana supaya kita semangat? Nah, itu tadi. Nah, Bapak Ibu saya yakin dan percaya Bapak Ibu memiliki strategi yang tepat karena Bapak Ibu pengalaman melaksanakan dari 5 tahun dulu, ya. Nah, itu. Nah, tapi sekedar reminder saja supaya kita lebih melakukan istilahnya metode pembelajaran yang kreatif. Gitu. Kemudian yang keempat, bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah kita? Apakah sudah diterapkan dengan efektif? Bila belum ya, apa yang menurut Bapak Ibu masih perlu diperbaiki dan dikembangkan? Pak ini selaku kesiswaan gimana kira-kira Pak Panti yang biasa berurusan dengan kawan-kawan gimana Pak? Kira-kira sudah efektif belum? Ini bukan bicara sudah baik atau belum, sudah efektif atau belum? Efektif itu bermakna berarti tepat sasaran. Nah, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan itu yang tercapai. Kira-kira gimana dulu? Biar nampak di kamera. Terima kasih. Baik, saya coba menjawab. Bagaimana penerapan disiplin saat ini di sekolah kita? Oke, kalau saya lihat untuk sekarang, mungkin untuk penerapan disiplin itu memang sudah berjalan, tapi untuk penerapannya itu masih kurang. Ya, contohnya kita menyuruh anak jangan bercakap kasar. Ya, ini saya pribadi ya. Ini harus saya sampaikan supaya kita berubah soal kita. Tapi ternyata masih ada juga kalangan dari kita yang berbicara mak cakap. Kita sebagai manusia biasa tapi ada bersama itu masih keceplosan yang ngomongnya tak benar. Jadi menurut saya tingkat disiplin yang harus kita tanam dari sekolah ini dari kita sendiri sebagai guru. Dari kita baru kita terapkan kepada anak supaya perubahan itu kedepannya bisa diikuti oleh anak-anak. Itu aja Pak. Terima kasih. Tepuk tangan Bapak Ibu. Menurut Pak Fadli, kalau aturan tentu aturan kita harapkan positif untuk Ibu semua ya. Cuma kan kadang gini juga, kita tidak berkata seperti ini ya. Contoh lah, kepolisian melalui dibantu dengan DPR, ya, Dewan itu sudah merancang undang-undang tertib lalu lintas, Bapak Ibu. Ya kan? Aturannya yang pertama dari kepala dulu deh, harus pakai apa Bapak Ibu? Helm, ya kan? Pakai helm. Masih ada yang nggak pakai helm? Tapi kalau kita pergi ke kota, entah di Batam atau di Tanjung masih semua saya yakin pakai helm kalau di jalan. Iya kan? Kenapa pakai helm? Nah, tujuan helm untuk apa dulu tadi? Melindungi keamanan. Tapi kita kalau di kota baru kita pakai helm. Nah, kalau kita di kampung kita sendiri nggak pakai, kenapa? Karena banyak polisi. Jadi motivasi kita kadang-kadang beda-beda. Ya, terkait aturan. Begitu juga dengan anak. Misalkan, kamu harus datang terlambat. Beda-beda. Ada yang takut karena hukuman dan macam-macam. Ada yang pernah itu berusaha sama ibu ini, nah, atau bapak ini, apalagi bapak itu tukang makan, nah, macam-macam. Itu motivasinya seperti itu. Makanya kadang-kadang kita sudah kasih pembinaan, tapi besok ngulang lagi. Karena motivasi dia untuk mengikuti peraturan itu bukan dari dirinya sendiri, karena dia dari luar takut. Nah, kalau nggak ada aman, nah itu. Tapi kalau dari diri sendiri, nah nanti kita akan masuk ke sini Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu ya. Nih, budaya positif di sekolah adalah sebuah nilai kebajikan yang ditanamkan melalui kegiatan positif tadi kan, yang menjadi keyakinan sekolah dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari sebuah sekolah itu sendiri. Untuk menciptakan budaya yang positif di sekolah, guru dalam mampu menjalankan perannya dalam menciptakan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan di sekolah. Karena budaya positif dapat mendorong murid untuk berpikir dan bertindak serta mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Ini memang berat berbeda. Karena kita ini hanya sebagai stimulus, kita sebagai pendidik itu tidak bisa seperti pada dasarnya sulit untuk mengontrol orang lain kan.
mereka lah. Jadi tugas kita lah dengan kebiasaan-kebiasaan positif di sekolah ini atau di kelas, harapannya kita karena anak sudah terbiasa, oh tidak bercakap gini, akhirnya tertanam di dalam dirinya. Kira-kira seperti itu. Oke, Bapak Ibu saya minta tolong dua orang lah, Pak Dewi dengan Pak Mati silakan lebih ke depan ya. Yang laki cuma 2 soalnya Pak. Mungkin yang perempuan silakan satu pasang lagi, siapa yang mau? Bu Ocha boleh, Bu Sun. Silakan coba, kita coba. Permainan coba buka atau coba buka. Nah, carikan biasa pasangan dengan jomblo ya. Karena ini dengan Pak Ocha. Kali ini dengan Pak Mati tidak apa-apa, kita dia soalnya ada detik-detikannya ini Pak. Oke, silakan berpasangan. Terserah di mana. Cari posisi yang paling nyaman begitu. Oke. Bapak Ibu maju, mengepalkan tangan. Satu orang mengepalkan tangan. Terserah siapa itu. Siapa itu? Sekuat tenaga seolah-olah itu ada emas atau ada uang bayar gitu, bayar ya. Satu orang mengepalkan tangan sebuah-buahnya. Mari ini, kepalkan tangan buat ini. Seolah-olah dua. Oke. Tugas yang satunya menggoda pasangannya supaya dibuka, terserah mau dibujuk, dirayu, digelitik, pokoknya jadi apa-apain terserah ya. Oke, 1, 2, 3 silakan. Gimana caranya supaya dibuka? Atau misalkan seperti ini, misalkan, bisa kita laksanakan dari seperti ini, kita makan misalnya. Kira-kira terbuka nggak? Kira-kira terbuka nggak misalnya? Betul nih, serius ya. Siapa yang mau buka nih? Saya goda nih, saya mau buka nih. Ayo, kali ini mau buka? Serius nih. Silakan. Goda bu. Kasih duit. Nih, kasih duit. Ini apa ada selama baik ya? Saya balik lagi. Yang buka tangan berarti dapat duit silakan. Ayo. Iya betul, silakan siapa yang buka. Yang buka kepalan tangan duluan dapat duit 50.000. Pak ini dapat 50.000. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Oke, nanti kita tanya ya. Silakan dulu. Nih, kita lanjut. Kan laki-laki itu ada yang buka tangan, ada yang tidak. Nah, yang keempat, apakah Anda buka tangan atau akan membuka genggam tangan? Nah, kenapa Pak ada ini membuka? Ya. Ini nggak usah serius-serius sekali lah Pak. Nggak apa-apa. Saya ingat mengapa saya membuka tangan. Saya beranggapan saya membuka diri untuk lebih baik lagi. Kita beranggapan akan kita pikirkan itu yang benar. Ya, kalau kita mengenai itu pas kan, tapi belum tentu bagi orang lain. Oh, gitu kan? Jadi, kalau ini bilang, ya saya yang punya ini kan, nah, saya pikir mungkin tapi orang belum tentu gitu. Kalau usul kenapa nggak buka kepala tangan? Atau kalah cepat aja? Kurang. Kalau untuk kami mungkin tidak membuka kesempatan. Kalau di sini kan kita lihat tadi untuk masalah disiplin itu tidak dikasih longgar Pak Bu. Karena kalau untuk dikasih longgar itu akan selamanya tidak akan berubah untuk memberi baju yang kita harapkan itu.
baik luar biasa ya. Dua-duanya nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Mau dibuka boleh, nggak boleh apa-apa. Cuma yang perlu kita tahu, setiap manusia itu memegang kontrol atas dirinya sendiri. Begitu pula dengan murid kita. Kita bilang jangan. Dan tahu itu tidak baik. Tapi kalau mereka tetap dilakukan juga. Ya, kira-kira seperti jadi sebetulnya itu, Bapak Ibu. Pada dasarnya kita ini tidak bisa mengontrol orang lain. Sekalipun kita beri stimulus positif nih Bapak Ibu. Ya, kalau orang itu mau buat jahat, ya. Contoh tadi pakai helm, dibilang biar aman. Tapi kita nggak pakai, ya nggak ada polisi. Nah gitu. Posisi seperti itu. Jadi paradigma berpikir kita harus mulai kita geser. Kita itu memang nggak bisa mengontrol orang lain. Nah, sama halnya seperti kita tidak bisa mengontrol orang bicara apa tentang kita. Nah seperti itu. Korupsi, hukum mati, masih tetap juga ada korupsi Bapak Ibu. Nah di Cina hukum mati satu keluarga masih tetap juga ada. Tergantung pribadinya masing-masing. Ini ada sebuah teori kontrol menarik dari Dr. William Glasser. Nah, dia berpendapat seperti ini Bapak Ibu. Nampaknya. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa semua penguatan positif dan bermanfaat. Efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi menurut Dr. William Glasser ini yang mencetuskan teori kontrol, sebetulnya guru itu pada dasarnya nggak bisa mengontrol murid Bapak Ibu. Karena murid kita manusia bukan robot ya. Contoh tadi, tergantung ya. Kemudian ilusi kita kamu gini. Padahal yang kita sampaikan betul, tidak salah yang kita sampaikan betul, sangat betul. Tapi itu pun tidak selalu efektif. Hari ini terlambat, besok masih tetap terlambat lagi. Seperti itu kira-kira. Ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Kadang-kadang kita juga kalau udah kecewa kali sama muridnya, kadang-kadang kita terlepas. Bapak kecewa, macam lagi lah. Ada bahasa seperti itu. Anak tuh kadang-kadang kalau begitu kan pasti diam, lama-lama burai air mata. Merasa dirinya hancur, orang paling jahat, paling gagal di dunia. Nah, justru itu yang membuat anak jadi minder. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kadang-kadang kita di sekolah, kita ya pribadi aja saya dengan anak sendiri. Ternyata di rumahnya nggak begitu. Bahkan orang tuanya sendiri kadang-kadang dilawannya. Jadi memang kekerasan sebetulnya kita keras capek sendiri aja seperti itu. Kadang-kadang teriak-teriak kan, masih tetap juga anaknya gitu-gitu. Kalau bahasa gaul itu pekang banget. Nah, gitu. Nah ini teori kontrol menyatakan bahwa perilaku memiliki tujuan. Orang itu pasti punya tujuan. Pelaku kejahatan sekalipun memiliki tujuan, Bapak Ibu. Ada sampai yang viral itu orang ketangkap paling digebukin gara-gara lapar, Pak. Kita memang perbuatannya salah, tapi kita tidak bisa menjudge salah. Contoh yang dulu itu dibakar gara-gara dibilang maling sound system, padahal tukang servis. Itu kan semua punya tujuan. Kemudian segala usaha untuk mempengaruhi murid suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid. Tapi dalam waktu atau jangka waktu tertentu. Kadang-kadang ada nih anaknya yang kita, kamu gini aja balik seminggu 2 minggu. Nah, WhatsApp juga kan. Kalau bahasa anak-anak tai, tai ayam. Anget tai ayam lagi ya. Tuh. Jadi kadang seperti itu. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kadang-kadang itu
terpembawa. Karena ada beberapa yang mata merasa dirinya salah. Secara tidak sadar, secara tidak langsung ini justru lebih berbahaya daripada kita sekedar, weh, misalkan seperti itu, atau kayak ini memang misalkan seperti itu, dibanding kemana lagi, anak kadang-kadang lebih kecewa sebetulnya. Jadi salah-salah kalau anak sekarang ini nggak sama kayak rating kita Bapak Ibu. Kalau kita ini kan Gen Z, kalau kayak kita milenial kalau kita ya. Kalau anak Gen Z itu luar biasa Bapak Ibu. Ada penyakit mental hurt, ya. Mereka itu luar biasa. Makanya kita nggak bisa nyamakan zaman kita dengan zaman mereka, pasti akan berbeda. Karena kita hidup di masa yang berbeda. Kemudian banyak orang dewasa percaya bahwa murid memiliki tanggung jawab untuk mengakui beberapa hal tertentu. Namun pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak efektif untuk jangka waktu panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Kalau kita ada kan, memang anak ini luar biasa nih. Dari kelas 7, 8, 9, kita kadang kesal dengan anak itu. Tapi tidak menutup kemungkinan anak itu pun benci sama kita. Karena ingat, perasaan itu akan menular. Perasaan positif, kemudian pemikiran positif akan menularkan hal positif. Tapi kalau kita sudah ini anak masalah, tiap hari kita main hidup, dia tiap hari mau kita hari ini. Karena bukan karena dia pengen, karena kadang-kadang ya aja. Jadi kita bisa mencermin kayak teori cermin. Itulah orang, itulah manusia. Makanya manusia itu unik. Sampai kapanpun, bahkan guru ini katanya dulu kan nggak ada, sekarang udah 4.0. Digantikan sama robot, sama sistem. Tapi guru nggak ada yang bisa ganti Bapak Ibu. Karena kita itu mengajar bukan by sistem, tapi by feeling, perasaan Bapak Ibu. Nah itu tadi. Oke. Bagaimana seseorang bisa merubah paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol ya. Jadi dari ini kita ada sebuah tabel Bapak Ibu. Nah, ini ada pernyataan dari Stephen R. Covey melalui bukunya Principle Centered Leadership 1991. Bila kita ingin membuat kemajuan, perlahan, sedikit ubah sikap untuk perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikiran tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu yang realistis. Jadi kita perlu melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Kita melihat murid, kita harus juga berpikir murid melihat kita. Makanya ada istilahnya itu peribahasa mengatakan guru kencing berlari, murid kencing berdiri, guru kencing berlari. Itu kaca-kaca juga. Ini stimulus respon, jadi bisa kita lihat sama-sama. Kalau respon, realitas kita sama. Kalau berdasarkan teori kontrol, realitas kita berbeda. Kalau kita menganggap, oh ini salah, menurut kita Bapak Ibu, menurut orang lain belum tentu seperti tadi kata Pak Ari. Ini kata-kataku emas, kalau saya bukan, buka aja lah, dapat 50.000 kan seperti itu. Semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran berbeda kalau teori kontrol. Ya beda-beda. Karena lain ada peribahasa juga mengatakan rambut boleh sama hitam, isi di dalam kepala ini beda-beda Bapak Ibu. Ya. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang kita. Gimana sebetulnya? Kita membimbingnya di situ, cara pendekatannya. Kemudian ada lagi stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Tadi ada tujuan. Nah, kalau kita paham apa orang lain bisa mengontrol saya, stimulus respon. Kalau teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan pada nyatanya dan faktanya memang betul. Saya alami begitu juga. Saya bisa mengontrol orang lain, stimulus respon.
Kontrolnya, ya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksa ada pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kadang-kadang, tapi lama, udah main lagi. Teori kontrolnya, kolaborasi adalah proses akan pilihan-pilihan kalau kita cari apa solusi yang bisa kita selesaikan sama-sama. Kira-kira seperti itu. Ini teorinya Bapak Ibu. Model berpikir menang dan kalah tadi kalau respon. Tapi kalau tidak kontrol, model berpikir menang. Menang duit 50.000 kan? Kalau kita berpikir menang kalah, aku kalah kepalan tangan. Tapi kalau berpikir aku menang aja, dapat juga duitnya sih gitu. Oke, kita lanjutkan. Disiplin positif Bapak Ibu. Nilai kebajikan universal. Ini tadi udah disebut sedikit disiplin. Disiplin apa sih? Apa disiplin? Bukan. Apa disiplin? Apa disiplin? Kira-kira apa ya? Disiplin apa itu? Disiplin. Apa nih? Apa disiplin? Oh, anaknya tidak disiplin. Disiplin itu apa? Tepat waktu, komitmen. Apalagi menurut mengikuti aturan lagi kan pemahaman kita, ya kan? Kalau nilai kebajikan universal apa? Nilai kebaikan. Nilai kebajikan tahu nggak apa? Kira-kira yang baik itu apa? Sifatnya, sikapnya apa misalkan? Suka apa nih? Jujur baik tidak Bapak Ibu? Baik, jujur berarti kan sikap. Suka gotong royong itu sikap bukan Bapak Ibu? Sikap, nilai kebajikan juga gitu kan? Mari kita lihat sini. Secara umum disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dalam arti anak tanpa hukuman dan hadiah gitu. Kadang-kadang kalau hukuman mungkin kita udah familiar, tapi hadiah nih kita kenapa bisa hadiah? Menggagalkan disiplin positif ya. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tingkat kekerasan dapat dihindari. Itu tujuannya ini sebetulnya menghindari kekerasan. Nah, ada yang unik di sini Bapak Ibu. Di sini katanya tanpa hukuman dan hadiah. Kalau hukuman mungkin kita familiar ya, kita nggak bisa hukum, nggak harus dihukum terus. Tapi kalau hadiah penghargaan gitu, gimana tuh? Gimana tuh penghargaan? Penghargaan itu katanya itu juga kalau bisa dihilangkan. Karena kalau penghargaan khawatirnya Bapak Ibu, seperti nanti kita masuk di teori motivasi, nanti kita akan jawab di situ. Nah, kita lanjut dulu di sini. Nilai kebajikan universal merupakan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Dalam artian nilai ini berlaku secara universal kemanapun kita baik. Nilai-nilai tersebut akan tetap dianggap baik. Jadi dia universal. Yang orang kalau jujur ya mau di agamanya Islam, Hindu, Buddha, dia tetap jujur. Tetap kita bilang orang jujur itu baik, ya kan? Nggak akan kita bilang dia baik kan agamanya kadang sama dengan saya. Kita, kalau dia jujur kita puji, perilakunya jujur. Nah, kemudian salah satu nilai kebajikan yang disepakati sebagai nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenal dengan ada namanya profil pelajar Pancasila. Apa saja itu Bapak Ibu? Beriman dan bertakwa. Oke, ada yang ragu-ragu ini kita lihat di Bapak Ibu. Nih, ada beriman dan bertakwa, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif, menganalisis mandiri. Itu kan nilai kebajikan baik. Orang apapun agamanya kalau dia mau gotong royong kita bilang baik, tetap di kampung dia boleh, bukan? Itu tidak terkait suku dan agama ya. Ada lagi yang lain Bapak Ibu. Nah ini nanti bisa dicari ya. Ada nilai kebajikan untuk sisi lain. Kalau tadi kan Kemendikbud ya, atau sekolah. Ada IBO, ada 9 pilar karakter, ada
petunjuk seumur hidup, petunjuk keterampilan seumur hidup. The second essential virtues building moral intelligence. Ada juga organisasi future project, proyek nilai-nilai kebajikan, lain seperti itu, organisasi lain. Tapi intinya semua sepakat kalau nilai itu baik. Nah ini tadi kemotivasi, hukuman dan restitusi. Tapi nanti ada namanya penghargaan itu. Kenapa sih? Kalau bisa kita menghindari penghargaan itu, kenapa? Kita jawab. Motivasi tahu Bapak Ibu? Motivasi itu apa sih? Dorongan. Dari mana saja kira-kira dorongannya? Dari dalam dan dari luar biasa pada ini ya. Memang Pentiumnya Pentium 7 kayaknya ya. Bervisioner. Oke nih, motivasi. Ada 3 perilaku motivasinya. Menurut yang dosen, bukunya Restitusi Skill Disiplin. Yang pertama, motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada orang taat peraturan karena takut dihukum aja. Kan? Ada juga untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada yang kayak gitu ngomong. Nah, kalau aku ranking 1, aku dapat hadiah. Kalau aku juara 1, aku dapat ini. Tapi begitu tidak ada hadiahnya, lemah. Jadi hadiah, jelas. Itu hari-hari. Bapak hadiah turnamen, sedikit malas main. Kadang-kadang kita sadar ada orang yang termotivasi karena penghargaan. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kira-kira dari ketiga ini mana ya? Baik mencoba. 1, 2 atau 3 yang bisa bertahan lama kira-kira. 3. Bahkan ada lagu ya, kalau Ahmad Dhani itu bilang apa? Bukan Ahmad Dhani, apa lagu? Ada lagu. Jika surga dan neraka tak pernah ada, masihkah kau sujud kepadanya? Orang berlomba-lomba beribadah pengen masuk surga. Ada yang motivasi begitu. Tapi kalau surga sama neraka itu tidak ada. Bukan sebatas hanya ini menghamba saja sama Tuhan. Beda nilainya. Meskipun perilakunya bisa jadi sama, tapi motivasi di dalam akan berbeda. Oh, saya sekolah bukan karena dilihat orang. Nah, saya ngaji bukan karena dilihat orang. Oh, saya masuk terlambat bukan karena takut dihukum sama guru. Oh, saya belajar bukan karena saya ingin ranking 1, tapi saya memang sadar saya harus belajar. Pasti akan berbeda. Mungkin prosesnya bisa sama, tapi daya tahannya jauh lebih lama. Karena dari dalam ini, kayak tadi kata Pak Dedi, motivasi ada 2, ada yang dari dalam, ada yang dari luar. Ada intrinsik, ada ekstrinsik. Ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu, tadi ada gangguan teknis. Ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada 3 nih, mungkin hukuman kita bisa udah kenal familiar. Konsekuensi pun saya rasa kita sudah kenal. Ini beberapa contohnya Bapak Ibu. Saya lihat satu aja. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Restitusi merupakan pilihan. Kadang-kadang kita ini kan kamu harus begini. Kalau konsekuensi jelas, misalkan dia merobek kertas ulangannya atau dia merobekkan kertas kawannya kan harus diganti. Itu kan konsekuensi. Nanti kita lihat. Kemudian ini tadi. Identitas gagal, hukuman, murid akan membenci peraturan. Konsekuensi, murid akan menghormati peraturan. Restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Kira-kira seperti ini. Nanti kita akan lihat apa perbedaannya. Modelnya kalau hukuman itu paksaan, kalau konsekuensi stimulus respon, kalau restitusi teori kontrol. Kan kita akan bergeser paradigmanya dari hukuman atau paksaan, stimulus respon ke teori kontrol. Ini tadi hukuman, contoh murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi, murid atau anak belajar taat pada peraturan. Restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Tentu yang kita harapkan kan itu. Anak itu punya karakter, bukan hanya sebatas mengikuti peraturan saja.
Oke, ini ada sebuah pertanyaan, silakan Bapak Ibu coba pikirkan. Mencatat hukuman atau konsekuensi? Mencatat 50 kali di dalam kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi, Bapak? Hukuman atau konsekuensi? Oke, kita skip ya. Hukuman tadi ya. Lari mengelilingi lapangan voli 3 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman apa konsekuensi nih? Hukuman. Hukuman apa konsekuensi? Tadi kan kalau konsekuensi itu berhubungan. Kalau hukuman ini kan kesalahannya apa, hukumannya apa gitu. Nah, kalau yang kedua ini berarti hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Nomor 3, menggantikan kertas tugas temannya setelah dicoret. Ini hukuman konsekuensi. Yang keempat, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi. Murid tidak disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak memakai sepatu seperti sepatu hitam putih. Ini konsekuensi apa hukuman? Karena dia nggak pakai sepatu hitam putih, dia seharian itu nggak boleh pakai sepatu, telanjang kaki aja kemana-mana. Itu hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit, ya, karena terlambat pelajaran PJOK. Kita buka sama-sama ya. Ini tadi mencatat 50 kali ternyata konsekuensi Bapak Ibu. Itu konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan, tapi saya yakin Bapak Ibu bisa mengerti apa perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Ya. Kalau hukuman itu nggak masuk akal, salahnya apa, hukumannya apa? Nah, kalau kayak yang nomor 6, lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit, pas masuk PJOK, ya masuk akal dong. Orang mau olahraga pemanasan dulu nggak Bapak Ibu? Pemanasan dulu, kalau dia terang berarti tidak pemanasan. Tadi konsekuensinya di situ. Tapi kalau misalkan lari mengelilingi lapangan voli 3 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu kan hukuman. Udahlah telat, suruh lari, masuk lagi pelajaran matematika, IPA, semakin bahasa baru. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, ini, nah ini tadi IPA kurang, ini sama lebih kurang ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut ia lebih banyak berdiam diri atau menggapar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya di kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat bicara, ya. Dan terkejut, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya dengan tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, kira-kira Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Setuju nggak nih Bapak Ibu? Malu sampai nangis. Setuju nggak kira-kira? Kita kaitkan dengan teori tadi, hukuman apa, restitusi dengan konsekuensi tadi. Setuju nggak? Perlu nggak seperti itu? Sampai seperti itu perlu nggak? Nah, tidak sebetulnya. Ada cara yang lebih elegan. Tidak harus, ya tidak harus selalu seperti itu. Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena apa? Apa hubungannya dengan kesalahan tadi? Itu saya yakin Bapak Ibu luar biasa lebih mengerti bahkan lebih daripada saya ya. Ini kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Apa nih? Kita butuh apa nih? Manusia butuh apa? Kira-kira? Makan siang. Ya, apa lagi? Uang. Ya, apa lagi? Sandang, pangan, papan itu semuanya apa? Kalau sudah perut kenyang, hatinya gimana, Pak? Kalau udah senang, hidupnya ada banyak uang. Intinya kan kita tuh pengen kesenangan. Kalau udah senang, duit banyak, nah istri jangan lupa.
uang banyak, nggak ada hutang, rumah ada, nggak punya cicilan, apalagi coba? Hidup kita gimana kira-kira? Cashnya cair terus tiap bulan misalkan, sebulan 3 kali bahkan katanya, tapi dibagi 3. Bisa gimana? Ya kita bisa bertahan hidup kan? Kan tujuan kita itu bertahan hidup. Ya, penguasaan. Jadi manusia itu 5 kebutuhan dasarnya Bapak Ibu. Penguasaan. Kita ingin berkuasa terhadap orang. Kita ingin didengar. Kita di kelas sih. Kita ingin berkuasa terhadap orang. Ingin, ya kan? Ingin dong. Kita kan pemimpin pembelajaran di kelas. Pasti ingin berkuasa. Nah, kasih sayang. Kita perlu nggak dikasih sayangnya? Perlu. Makanya jangan jadi jomblo. Senang, perlu senang kita? Senang perlu? Perlu. Bebas. Perlu. Apalagi kalau hari Minggu gak ada tugas, bebas. Bertahan hidup, ya itulah pokoknya. Anak pun seperti itu Bapak Ibu. Karena dia manusia juga sebenarnya. Cuma itulah tadi. Gimana kita untuk meneliti lebih peka terhadap kebutuhan dia. Kadang-kadang anak degil-degil itu cari perhatian Bapak Ibu. Dia nak senang-senang seperti itu. Jadi kira-kira seperti ini. Semua orang senantiasa berusaha memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Mau itu caranya positif atau negatif. Tadi orang lapar, ada duit. Kerja tidak ada, duit tak punya. Mandi. Yang penting saya kenyang. Begitu. Seorang murid tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhan dan kekuasaannya tidak di sekolah. Makanya dia cari masalah. Kadang-kadang ada tuh anak tuh bikin masalah, padahal pengen diperhatiin sebetulnya. Seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan cinta dan kasih sayang tidak dipenuhi. Ada anak, ada yang dikucilkan dari kawan-kawannya, jadi insecure. Nah, kan ada kayak gitu. Ini 5 posisi kontrol restitusi. Nah, ini halaman 2. Jadi posisi kontrol itu ada 5 posisi kontrol tadi. Tadi motivasinya. Motivasi itu tadi, ini ada eksternal, ada eksternal dan intrinsik ya, tadi bilang. Nah, nih posisi kontrol Bapak Ibu di sini. Di mana posisi kontrol? Ini 5 posisi kontrol. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang positif apa saja Bapak Ibu lihat? Yang perilaku kontrol positif, teman, pemantau, atau manajer. Nah kalau penghukum gimana? Biasanya guru berbuat seperti ini, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Kalau bicara, kalau kamu tidak katanya sekarang saya tampar lagi kan? Itu penghukum. Tapi kalau misalnya kamu merasa bersalah, gimana kira-kira? Dia berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Bapak tidak mau dengar lagi. Dan macam mana lagi lah Bapak nak bantu kau. Kira-kira seperti itu kan? Anak nanti dia meleleh air mata dia nanti. Selanjutnya teman, membuat seakan-akan alasan untuk murid bicara. Lakukanlah untuk Bapak Ibu. Ya sudah nanti Bapak Ibu bantu bereskan gitu kan. Ayolah tolonglah bantulah Bapak, bantulah Ibu. Jadi anak itu main-main sama kita. Memang kita boleh berteman dengan anak, tapi ada batas. Kapan kita berlaku seperti teman, kapan kita di atas dia. Gitu ya. Nanti anaknya bingung antara Bapak ini mah gampang, Ibu ini lah gampang. Jadi kita bingung sendiri nanti. Ada juga pemantau. Biasanya nanyanya gini, apa peraturannya? Kan nggak boleh. Nah, gitu. Apa konsekuensinya? Sanksinya apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Nah, ini tidak istilahnya intonasinya tidak tinggi, tapi peraturannya apa? Kamu datang terlambat nih, gitu kan? Tapi itu juga masuk. Kemudian ada lagi manajer. Biasanya manajer akan nanya, apa yang kita yakini? Kenapa kamu bisa melakukan hal ini? Karena kan punya alasan. Itu posisi manajer. Usahakan Bapak Ibu sedapat mungkin kita berada di perilaku kontrol positif sebisa
Mungkin. Apakah harus selalu jadi manajer? Bukan, nggak harus Pak. Kan kita kadang-kadang ada juga nggak bergurau dengan anak gitu kan. Kira-kira seperti itu ya. Kemudian keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah nih, apa perbedaan keyakinan sama peraturan? Peraturan kan kita ada peraturan sekolah nih, ada kontrak belajar di kelas. Apa perbedaannya? Kalau peraturan gimana? Siapa yang buat peraturan? Bersama murid. Bersama murid nggak kira-kira? Kalau peraturan dengan keyakinan kelas apa bedanya? Guru yang nyampaikan, yang buat berarti siapa? Gurunya. Berarti versi siapa baiknya? Si guru. Kalau keyakinan, ya muridnya juga yakin itu betul. Jadi disusun bersama ini nanti saya bagikan Bapak Ibu udah kertasnya udah di-print. Nah, ini cara membentukkan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu bersifat abstrak daripada peraturan dan lebih rinci. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah dan diingat dan dipahami. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua anak kelas hendak ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi kalau keyakinan kelas itu bisa berubah-ubah, nggak kayak peraturan. Ada revisinya. Loh Pak, kita kan nggak boleh terlambat Pak nih Pak, keyakinan kelas kita datang tepat waktu. Nah, memulai pelajaran. Tiba-tiba setelah pelajaran bahasa ganti jadwal, ternyata pelajaran olahraga kan telat dong. Mau nggak mau dong Bapak Ibu harus ganti baju. Artinya kan keyakinan kelas perlu ditinjau juga, menyesuaikan. Dan itu maksudnya keyakinan kelas. Bedanya apa? Apa masalah anak? Apa yang bisa kita kasih solusinya? Apa solusi bersama yang bisa dicari? Itu perbedaan dengan peraturan. Ini contoh keyakinan kelas. Kami meyakini, kami meyakini bahwa saling sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini bentuknya kayaknya nggak peraturan ya, kayaknya enak aja kalau kita baca gitu. Nggak dilarang ini, jangan ini, tidak boleh. Nah, kalau kita terbiasa tidak, jangan, berarti kalau nggak kelihatan boleh. Dilarang merokok kalau ketahuan, kalau nggak apa? Gitu, bahaya. Bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan. Nah, kira-kira seperti itu. Diterima. Ini bisa Bapak lihat diksinya Bapak Ibu akan berbeda. Nah, ini hormat. Datang tepat waktu. Nah, tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Datang tepat waktu. Dibandingkan pernyataan misalkan tidak boleh hadir terlambat. Mana yang lebih enak didengar? Datang tepat waktu, ya kan? Ada lagi misalkan tekun bekerja dan menyimak guru dengan tidak mendengarkan guru atau acuh tak acuh. Kata-kata tidak itu kan pengaruh negatif. Nah, kira-kira demikian Bapak Ibu, digeser diksinya. Nah, nanti akan saya berikan materinya. Ini juga sama, lebih kurang. Nah, jadi keyakinan ini tugas guru mengajar, tugas murid belajar, mendidik, mencoba. Nah, kira-kira seperti ini ya. Jadi keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas dan diksinya pun berbeda. Kita sebisa mungkin menghindari diksi-diksi kalimat negatif seperti dilarang, tidak boleh, jangan. Nah, jangan buang sampah sembarangan. Diksi yang baiknya apa kira-kira Bapak Ibu? Buanglah sampah pada tempatnya, kan lebih enak. Ya. Ini segitiga restitusi, ini kita bermain game sebetulnya Bapak Ibu. Ini saya jelaskan sekilas saja. Ini terakhir Bapak Ibu. Terakhir kita, alhamdulillah kita sudah ada di penghujung. Ya. Segitiga restitusi. Nah, jadi ada 3 bagian di sini Bapak Ibu lihat. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, menanyakan keyakinan. Jadi kalau anak salah, gitu, ya. Kita itu jangan langsung marahi dulu. Kalau berdasarkan teori segitiga restitusi, stabilkan dulu identitasnya. Nah, misalkan pertanyaannya, setiap orang
pernah melakukan kesalahan, ya. Kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Jadi anak itu gak takut duluan, gak menutup dirinya dulu. Dia terbuka dulu. Kemudian setelah itu ada lagi validasi tindakan salah. Contoh kata-katanya bisa, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu misalkan anak ini main olahraga atau main lempar-lemparan, main tendang-tendangan. Dulu kan pernah, kalau nggak salah anak itu musim main tendang-tendangan pakai kertas gitu, ya kan? Sampai kelas main voli hancur, sehancur-hancur. Kita tanya apa? Minta bola apa? Ini fasilitas olahraga. Setelah kita penuhi, ada nggak kira-kira yang main voli lagi di kelas? Nggak ada. Seperti dia pengen senang aja, gitu kan? Itu cara kita melihatnya ya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Kamu ingin menjadi orang seperti apa kira-kira itu? Kamu mau jadi orang seperti apa? Oh, saya mau jadi TNI. Kadang-kadang gini, anak terlambat nih. Saya pernah tanya seperti ini. Kamu cita-citanya mau jadi apa nak? TNI pak. Memang ada TNI yang terlambat. Enggak pak. Itulah besok jangan terlambat kan? Kira-kira gitu cara kita supaya terkesan kita tidak memarahi, tidak menasihati, tapi memberi pilihan. Oh, betul juga apa yang dikatakan dengan bocah, Pak Denny, Bu Mimi, betul juga, kan? Sehingga anak mikir sendiri. Kira-kira seperti itu. Ini tadi penjelasannya ya. Menampilkan identitas, ya, dia mengubah dari identitas gagal ke menjadi identitas sukses. Validasi tindakan salah itu kita ingin mengetahui apa alasan dia melakukan kesalahan, karena tentu alasannya bukan berarti perbuatannya salah, perbuatannya jelas salah, tapi kan dia punya alasan apa yang kadang-kadang kita cari pembenaran, apa kira-kira solusi yang bisa kita temukan untuk masalah dia apa. Kemudian menanyakan keyakinan apa, biar anak mikir sendiri ini salah apa betul. Kalau kita bilang, oh salah macam itu, versi kita. Versi kita nggak tahu. Kamu kan bilang, kok nggak boleh merokok? Saya di rumah aja kok. Kok dengan ayah? Aduh. Banyak yang perlu kita berlatih atau kita dalami lagi Bapak. Saya pun termasuk masih banyak belajar lagi tentang segitiga restitusi. Jadi kita itu tipunya kalau kayak gini senang, happy Bapak Ibu melihat anak itu nggak ada lagi. Ya, gitu. Jadi kita tuh enjoy. Ketemu anak salah nih, kalau gimana salahnya? Kadang-kadang lucu alasannya, kadang-kadang kita tinggal pika dengan alasannya, tidak masuk akal. Tapi kayak gitu lah anak-anak. Nah ini sebelum ke situ, oke Bapak Ibu, Bapak saya minta 3 orang relawan silakan maju ke depan. Ini ada sebuah rangkaian cerita, ya. Silakan bermain peran. Nah, siapa nih? Gurunya siapa gurunya? Ini laki-laki gurunya nih. Pak Supardi, minta tolong Pak Supardi jadi acting. Yang ininya sebetulnya laki-laki semua ya. Kita ganti lah, Maya dengan Mawar aja lah ya. Siapa? Bu Ayu, boleh Bu Ayu? Atau Bu Mimi? Bu Mimi. Kita ganti ya, bukan Adi dan Mario ya, tapi nama asli aja ya, Mimi dengan Adi Mentawak Bu Mimi ya, dengan Bu Ayu. Nah, ceritanya aduh, oke dibaca dulu. 3 menit terakhir ini kita saksikan, kita nonton aja Bapak Ibu. Oke? Yang jadi Pak Supardi, Mario, Bu Mimi, yang jadi Adi, Bu Ayu. Ya nggak apa-apa, langsung aja kan teksnya aja langsung kan. Iya silakan. Mario, Adi, Bapak tadi dengar laporan dari Bu Kike. Jadi sepertinya kalian dalam masalah ya. Actingnya kurang nih Pak Bapak Ibu. Actingnya kurang nggak kira-kira nih?
coba didekati lah Pak. Coba didekati. Ekspresi. Oke, Bapak Ibu. Silakan. 1, 2, 3. Adi, Bapak tadi dengar laporan dari Bupati Kanti. Sepertinya kalian dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Apa yang terjadi? Ya Pak, tadi pagi kami main lempar-lemparan makanan kantin, tapi tidak sengaja malah lempar acara pembina kepala sekolah. Kok tidak menjawab berjawab? Kalian main dalam mana? Kalian main di mana? Ya, kalian melempar makanan di kantin dan awalnya tidak ketika dia sedang lewat. Ya Pak. Adi, ada informasi yang kamu utamakan? Kami tidak bermaksud melakukannya Pak, tapi kami tidak sengaja. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Ya. Baik, baiklah. Bapak di sini bukan untuk menjadi siapa yang sama. Bapak di sini untuk menjadi penyelesaian yang sama-sama, berpikir sama-sama tentang apa yang kita lakukan untuk memperbaiki status ini. Kalian pasti melakukan itu adalah alasannya. Pasti seru ya, main lemparan makanan itu. Ya Pak. Oh. Ya, Bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya. Tapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dalam masalah. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang kalian belum tunjukkan? Kita harus menghormati orang lain dan menghormati diri sendiri Pak. Kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah etika kalian melakukan itu? Kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Tidak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Ya Pak. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku lebih baik lagi. Ya Pak. Bapak Supardi yang aktingnya kayak Reza Ardian ya. Ada yang bimbingan Bu Ayu ya. Yang kalah Dian Sastro juga ya. Aktingnya luar biasa. Paling lihat bimbing kayak perempuan berkalung. Ya luar biasa. Nah dari percakapan tadi, simulasi tadi, skenario tadi, kira-kira ada tak penerapan segitiga resiprositas? Validasi tindakan yang menstabilkan identitas tadi ada tak? Jangan apa ya? Oke, ini paling menstabilkan identitas ada tak kira-kira? Kata-kata tadi apa tuh? Nah, Pak Adi tadi bilang apa kata Pak Jokonya? Bapak bukan cari yang benar, cari yang salah, gitu kan? Ya. Ada validasi yang kamu lakukan salah tidak ada dari dunia kan? Apa yang kamu lakukan? Betul tidak yang kamu lakukan? Ada tak tadi? Ada. Ditanyakan keyakinan kelasnya. Ditanyakan tak? Harus apa katanya? Saling menghormati,
Jadi anak sadar sendiri kira-kira seperti itu. Dan saya yakin Bapak Ibu sering dan sudah mahir sebetulnya menggunakan sertifikat restitusi. Cuma kadang kita kaku aja Bapak Ibu. Nah, ya tadi, tapi kita mulai untuk reminder, mengingatkan lagi. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Sebelum penutup, bocah lanjut refleksi ke bagian kedua. Kita refleksi dulu Bapak Ibu ya. Refleksinya nanti saya kirim di grup, ada via Google Form, silakan Bapak Ibu isi. Nah, dan biasa pakai Google Form ya, nanti alamat linknya saya kirim di WhatsApp. Ini ada yang mau menceritakan ya, kira-kira hari ini yang belajar apa? Satu orang aja deh. Gak usah untuk musik kamu kan hari Jumat gitu. Yang pertama, atau saya tanya satu-satu deh. Satu aja saya secara acak tadi Abu Tika deh. Tika, boleh diceritakan saya nanti kan di Google Form ada kan, nanti Bapak Ibu isi sendiri. Ceritakan pengalaman Bapak Ibu mengikuti pembelajaran pada minggu ini atau pada hari ini ya. Kira-kira apa nih? Pengalamannya apa hari ini? Belajar apa hari ini? Silakan Bu Tika. Sangat banyak sekali ya pembelajaran yang dapat kita ambil tentang disiplin, kemudian ya hubungan, konsekuensi juga bisa kita bedakan mana hubungan yang mana konsekuensi yang akan bisa kita terapkan nanti pada saat pembelajaran. Oke, perasaan Bapak Ibu ada yang lihat perasaannya apa sekarang? Senang, lapar, capek, lelah. Jadi perasaannya apa? Oh, lapar. Tapi senang nggak? Oke. Ada pengalaman baru ya, Bapak Ibu. Apa hal yang sudah saya ketahui? Jadi apa yang diketahui sekarang nih? Kira-kira dari pelajaran ini, materi ini, apa aja yang hal baru yang Bapak Ibu baru dengar? Perbedaan apa? Perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Jadi sebetulnya kita itu harus menekan kemana nih? Yang idealnya? Restitusi. Tadi ya metodenya nanti saya akan bagikan juga jadinya ya. Kemudian terakhir, tindakan apa ke depan nih? Kira-kira kan udah tahu nih materinya, belajar hal baru, penerapan sertifikat restitusi, supaya kita capek ngajar itu enak kalau kita ya. Gak marah-marah itu enak dulu. Tapi kadang-kadang lelah, makanya kita nyiasatinya itu tadi. Kadang-kadang nggak salah, namanya lelah terus kita sensi itu biasa itu Bapak. Cuma kita harus menyiasatinya gimana cara menyiasatinya. Kira-kira seperti itu. Ke depan, apa yang akan kita terapkan? Yang pertama membuat keyakinan jelas. Oke. Coba langsung lah. Dan terdengar tuh. Suara itu merdu. Mungkin langkah pertama kita akan membuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Masya Allah. Kelas. Ya luar biasa. Oke, terima kasih. Kalau mau buat keyakinan kelas, Bapak Ibu sekolah mendukung. Ya, ini saya dengan Ibu Kepala Sekolah juga berkolaborasi mendorong ke depan. Kalau Bapak Ibu wali kelas, khususnya wali kelas, kalau di kelasnya pengen buat keyakinan kelas dan pakai karton atau apa, itu cair, itu bisa diangkat. Terima kasih. Kira-kira itu aja penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Rosa. Terima kasih kepada Pak Teguh untuk pemaparan materi hari ini. Materinya sangat menarik, banyak sekali informasi terbaru, ilmu-ilmu baru yang kita dapat pada hari ini.
Semoga apa yang disampaikan Pak Teguh tadi bisa kita terapkan di sekolah kita. Saya Rosa selaku pembawa acara pada hari ini mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam memandu acara. Libur nanti mau ke Jakarta. Liburnya pergi sendiri. Cukup sekian perjumpaan kita. Sampai bertemu di lain hari.